making disciples, transforming lives. Mengingat kondisi akhir-akhir ini di dunia maupun di Indonesia, khususnya kota Jakarta, hari ini saya memutuskan untuk memberikan atau membagikan suara gembala bagi Anda. Ya, saya memberikan judul suara gembala atau khotbah pada hari ini, tetap kuat di tengah goncangan. Saudara, kondisi hari-hari ini membuat segala sesuatunya bergoncang. Hari-hari ini banyak orang diliputi kepanikan dan ketakutan terhadap ancaman dari sakit penyakit yang kita tahu akhir-akhir ini. Dan bukan hanya itu, kalau saya lihat di berita, bahkan para pejabat menyatakan bahwa ini bisa berdampak kepada ekonomi. Kemungkinan terburuk adalah resesi. Dan ada satu berita saya juga sempat melihat bahwa yang ditakutkan adalah ini bisa berujung kepada lebih buruk daripada Krismon tahun 98. Tapi kita tolak dalam nama Yesus, jangan sampai terjadi. Hari-hari ini dalam minggu ini sebetulnya anak-anak saya liburan, jadi kami sempat berlibur. Ya, kami berencana untuk keluar kota, tapi kami batalkan. Kami cuma berlibur di dalam kota saja, yang penting ada family time. Ya, saya pergi ke beberapa mall, semuanya sepi, saudara. Sempat pergi ke tempat pariwisata, sepi sekali. Dan di sana sini kita melihat bahwa ada banyak pedagang atau pengusaha mengeluh karena usahanya sepi di hari-hari ini. Jadi yang dikhawatirkan sekarang bukan hanya kita terjangkit sebuah penyakit, tapi yang dikhawatirkan adalah kondisi ekonomi bagaimana. Kalau pengusaha bangkrut, maka ada banyak orang juga di PHK. Jadi ada kekhawatiran demi kekhawatiran. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan suara gembala supaya hari ini seluruh jemaat Tuhan Gereja Mawar Sharon Jakarta, saudara menerima firman Allah, mendapatkan rema untuk Anda bisa tetap kuat di tengah guncangan. Ada amin? Mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-12, kita baca di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia itu perubahan atau guncangan tersebut dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Memang ayat ini di dua ayat ini terkesan mengerikan, seolah-olah terjadi goncangan. Tetapi maksudnya baik, saudara. Di ayat ke-28 ini kesimpulannya. Jadi ini kabar baiknya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, katakan sama-sama, aku menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti ada jaminan. Hidup kita ada jaminan. Kalau ada terjadi guncangan adalah supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Yang bisa digoncang itu biarkan tergoncang. Tapi kabar baiknya adalah kita, anak-anak Tuhan, sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Once kita terima Yesus, kita ini hidup dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah pemerintahan. Ya, dan dikatakan marilah kita mengucap syukur, bukan panik atau diliputi ketakutan. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, di situasi-situasi akhir-akhir ini, saudara khawatir dan saudara takut itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak mau kita diliputi atau dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan mau kita tetap kuat di tengah situasi sulit ataupun goncangan. Ada amin. Saya nggak ngerti situasi goncangan apa yang Anda alami, saudara. Mungkin beberapa orang itu rumah tangga atau itu hubungan atau ya memang berkaitan dengan situasi terkini, keadaan ekonomi Anda sulit, Anda sebagai pengusaha, saudara, saya mendengar ya
ada pengusaha di jemaat kita harus mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia beli barang pakai dolar. Ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Begitu barang dikirim, karena dia belum bayar, tiba-tiba dolar melonjak 15.000. Sementara dia sudah jual ke orang-orang dengan harga yang sebelumnya. Saudara, waktu dia jual, dia harus bayar ke luar negeri karena dia importir dengan harga dolar yang naik kalau dirupiahkan. Bagaimana dia berdagang? Ya, saya juga melihat di bulan November, ada yang cerita bulan November, Desember, saham yang dia punya itu bagus sekali. Tapi masuk ke bulan Februari dan Maret anjloknya bukan main karena situasi dunia sekarang ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang digoncang. Saya nggak ngerti goncangan apa, tapi semoga suara gembala ini, beberapa poin yang saya akan bagikan, memberikan Anda rema untuk Anda tetap kuat di tengah goncangan. Yang pertama, saudara, bagaimana Anda menjadi orang Kristen yang kuat di tengah goncangan? Yang pertama adalah berpegang kepada firman Allah dan kebenaran. Mari kita buka ayatnya. Saudara, kita buka di 2 Korintus pasal yang ketiga. Bukan 2 Korintus, 2 Timotius. Pasal 2 Timotius pasal yang ketiga kita baca di ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Katakan kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Sampai di sini. Ya. Kalimat selanjutnya nggak usah dibaca. Saya ingin Anda konsen kepada kata-kata ini. Anda sudah mengenal Alkitab atau firman Allah yang dapat memberimu hikmat dan dapat menuntunmu. Saudara, apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Bedanya di sini. Ya, hikmat itu adalah sebuah kemampuan untuk menerapkan apa yang Anda tahu. Saudara bisa hafal Alkitab, tapi kalau Anda nggak memperoleh hikmat untuk situasimu yang terkini, saudara nggak bisa lakukan apapun. Pengetahuanmu itu useless. Nah, itulah sebabnya kita perlu kembali kepada firman dan kebenaran untuk Anda bisa meresponi situasi terkinimu. Atau situasi goncangan yang Anda alami. Supaya Anda tetap kuat dan tidak diliputi ketakutan. Ada amin, saudara? Jadi kalau Anda satu-satunya jalan atau gini, saya mau katakan begini. Hal yang paling penting ketika Anda alami goncangan adalah Anda harus kembali ke firman dan Anda harus terapkan firman. Anda temukan firman dan kebenaran dan Anda terapkan di situ. Firman Allah berkata demikian di Yohanes pasal yang ke-8, dikatakan begini. Ya, tinggallah di dalam, kalau engkau tetap tinggal di dalam firmanku, engkau adalah muridku. Dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Katakan tetap tinggal dalam firman. Tetap tinggal dalam firman adalah ketika Anda menghadapi situasi tertentu, Anda kembali ke firman, Anda menemukan firman, dan Anda menerapkan firman tersebut dalam situasimu. Itu namanya tetap tinggal dalam firman. Kita punya tendensi untuk bergerak sesuai dengan pola pikir kita sendiri. Ya, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan Anda kembali ke firman. Temukan firman, ya, pegang firman itu dan terapkan firman itu dalam situasimu. Khususnya kalau Anda mengalami goncangan, supaya Anda tetap kuat. Katakan amin. Dan firman itu kata Alkitab, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang kau ketahui itu akan memerdekakanmu. Akan berkuasa untuk memberikanmu hikmat untuk lakukan apa dan Anda bisa terapkan di situ. Supaya Anda memperoleh kemenangan. Halo, amin. Nah, saya nggak mengerti situasi apa yang Anda alami, selalu kembalilah ke firman. Ya, tidak ada hal
yang lebih tepat atau apa ya? Tidak ada hal yang bisa gini loh. Gak ada sesuatu yang bisa lebih benar daripada ini. Ya, kecuali Anda kembali ke firman. Nah, sekarang let me talk about this current situation. Ya, situasi sekarang kita semua cemas atau khawatir atau kita ini diteror dengan sebuah ancaman untuk terjangkit sebuah virus. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Saudara, saya dorong Anda untuk ikuti apa himbauan dari pemerintah mengenai kesehatan. Bertanggung jawablah secara pribadi. Ya, Anda perlu jaga kesehatan secara pribadi. Anda perlu lebih sering cuci tangan. Anda perlu bawa perlengkapan pribadi. Pakailah masker kalau memang Anda lagi batuk dan sebagainya. Ya, kalau Anda menunjukkan gejala sakit, jangan datang atau mungkin Anda kalau misalnya ke gereja, jangan datang ke gereja dulu atau Anda jangan bekerja dulu. Itu namanya tanggung jawab. Katakan amin. Lalu di gereja seperti ini kita sudah terapkan jangan salaman. Gitu ya. Kalau di depan sana ditetesin, jangan menghindar, izinkan tanganmu ditetesin. Nanti pulang dari tempat ini langsung minta ditetesin lagi. Kalau Anda nggak sempat cuci tangan atau nggak punya sabun dan sebagainya, ya izinkan dirimu ditetesin. Lalu Anda bawa tisu basah mungkin, supaya kalau Anda gatal di bagian muka, Anda pakai tisu basah itu. Ya pokoknya Anda tanggung jawab pribadi. Nggak usah berlebihan pakai pakai apa sih itu? Pakaian astronot itu. Ya nggak usah berlebihan begitu, tapi kita harus waspada. Minumlah vitamin. Saudara, sudah 3 minggu ini saya mulai berolahraga, saudara. Setelah saya sudah vakum beberapa lama, makanya saya agak gemukan. Ya, saya berolahraga kembali, seminggu saya 3 kali paling nggak berolahraga, minimal sekali keluar jogging itu 5 kilometer. Lumayan lah, paling nggak berkeringat. Ya, supaya apa? Karena saya mau jaga diri saya. Karena orang yang berolahraga, antibodinya akan lebih kuat. Lalu minumlah vitamin C. Jaga kondisi Anda. Tapi jangan berlebihan nanti keracunan. Ya, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Katakan amin. Namun demikian, saya mau ingatkan Anda, itu semua sangat penting dilakukan karena Tuhan memberikan kita hikmat dan akal sehat. Tapi ada sebuah kekuatan lain yang namanya bukan senjata duniawi, tapi senjata yang dipenuhi dengan kuasa Allah, yaitu doa. Katakan amin. Saudara, jangan lupakan ada kuasa di dalam doa. Seringkali orang Kristen itu terlalu sekuler, sampai kita ini orang Kristen gak percaya akan kuasa doa. Saudara, Anda perlu juga lakukan satu hal ini. Kita perlu percaya sama kuasa doa. Katakan amin. Kita perlu percaya tentang siapa Yesus kita dan apa kenyataan dari kuasa darah Yesus. Kuasa doa dan kuasa darah Yesus. Katakan amin. Nah, saya temukan, saya memang hari-hari ini lagi pembacaan Alkitab saya di kitab Matius, saudara. Tapi coba lihat dulu bukan di kitab Matius, coba lihat di Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Mana ini? Lukas 4 kita baca di ayatnya yang ke 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Katakan demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Lalu menghardik demam itu. Dan demam itu atau penyakit itu atau virus itu atau infeksi itu meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saya temukan di Alkitab ternyata Yesus pernah menghardik demam. Ya, penyebab demam itu pasti kalau nggak bakteri ya virus. Sehingga menyebabkan infeksi di bagian tubuh.
Lalu terjadi demam karena tubuh melawan, antibodi mulai melawan. Saudara, dan di zaman dulu, Yesus pernah melakukan yang namanya menghardik demam. Ada kuasa di dalam doa. Apalagi kalau Anda berdoa di dalam otoritas yang Anda punya di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi selain Anda menjaga diri Anda dengan hal-hal yang kita tahu, pakai masker, hand sanitizer, Anda cuci tangan semaksimal mungkin, dalam pertemuan seperti ini Anda jangan bersentuhan dengan orang. Gitu ya, pulang dari ibadah ini langsunglah pulang. Gitu ya. Kita jaga diri, jaga kesehatan, minum vitamin. Selain itu, Anda perlu cover diri Anda di dalam doa. Kalau Anda kepala rumah tangga, ajak keluargamu untuk berdoa. Dan hardik penyakit itu, tolak penyakit itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Ada kuasa dalam doa. Dikatakan penyakit itu meninggalkan. Jadi Yesus menghardik demam itu. Mungkin di zaman itu ada virus-virus tertentu yang belum ada obatnya. Nggak ada obatnya ini ibu mertua dari Simon Petrus. Ya mungkin nggak ngerti itu virus apa di zaman itu membuat demam keras dan dihardik oleh Yesus dan virus itu lenyap, penyakit itu lenyap. Berarti kita juga bisa tengking di masa kini ya dengan kuasa, dengan pewahyuan yang kita miliki, kita bisa dengan iman, kita bisa berdoa untuk menolak penyakit itu ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara. Dan saya ingin Anda membaca firman Tuhan, satu firman Tuhan lagi untuk meneguhkan apakah benar kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Coba kita lihat Matius 21 ayat yang ke 18 sampai 22, perhatikan ayat ini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ tetapi tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yesus cuma ngomong, saudara, pakai tanda seru. Pohon, kamu gak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu, katakan seketika, berarti instan. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi pohon ara itu seketika langsung kering. Bisa dilihat oleh mata. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Gimana mungkin? Yesus menjawab mereka, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu. Jadi Yesus kasih gini, kalau engkau percaya dan gak bimbang, engkau bisa lakukan persis seperti yang aku lakukan terhadap pohon ara ini. Dengan kata lain, kamu juga bisa lakukan yang sama. Cuman ngomong sama pohon ara itu akan kering. Berarti kalau Yesus pernah hardik demam dan virus, kita juga bisa menolak dan menghardik demam pergi dari kehidupan kita. Katakan amin. Kalau Anda percaya dan gak bimbang. Dan bukan hanya itu dikatakan begini. Ya, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah ini kesimpulan kita baca sama-sama 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada kuasa dalam doa, katakan amin. Jadi selain kita jaga diri kita, ayo kita kembali ke firman. Saya lagi ngomong tentang situasi terkini. Saudara, ayo kita doa. Bukan sekedar doa yang lemah tanpa iman, tapi doa dengan iman. Dan hari ini saya tunjukkan bahwa Anda juga punya otoritas yang sama. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Katakan amin. Di zaman dulu, Bapak Ibu, di zaman ribuan tahun yang lalu, zaman ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun mau masuk ke tanah Kanaan. Satu kali di satu perikop di kitab Bilangan, saudara, dikatakan bahwa orang-orang Israel itu gak sanggup menahan hatinya. Akhirnya mereka komplain, ngomong untuk apa kita pergi di sini, mati di padang gurun. Singkat cerita, Tuhan menulahi mereka dengan ular tedung. Sehingga banyak dari mereka dipagut ular dan mati. Saudara,
Lalu apa yang terjadi? Mereka semua melihat tulah itu banyak korban berjatuhan, mereka bertobat, mereka menyesal, mereka nangis minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Musa, buatlah patung, bukan lembu, buatlah patung ular tedung dari tembaga. Siapapun yang lihat ke patung ular tersebut akan disembuhkan dan tidak akan mati. Saudara tahu apa yang terjadi perjanjian lama adalah lambang dari apa yang terjadi itu cuma bayangan atau simbol dari apa yang sesungguhnya terjadi di perjanjian baru. Lambang ular itu lambang dari karya salib Yesus. Ya, Yesus berkata demikian. Ya, satu kali di kitab Matius, ini ada apa ini? Lampunya disco, enggak ya? Oke. Satu kali, apabila Yesus ditinggikan, ia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Kata ditinggikan itu bukan dipuji, ditinggikan itu sama persis seperti Musa meninggikan patung tembaga, ular tembaga. Demikian juga Yesus akan ditinggikan, digantung di atas kayu salib. Dan siapapun yang memandang karya salib akan menerima kuasa dari karya salib itu. Dan kuasa yang ada dalam karya salib itu apa, saudara? Kuasa itu terletak di dua hal. Ya, yang kita tiap minggu kedua kita simbolkan di dalam perjamuan kudus. Di karya salib itu kita melihat bahwa tubuh Yesus diserahkan di situ. Waktu kita angkat roti itu artinya apa? Waktu kita angkat roti itu, kita sedang mengakui bahwa ini adalah tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagiku. Saudara harus lihat, Yesus itu semenjak hidup ya di muka bumi, ada nggak tertulis Yesus di suatu pagi batal pergi ke desa-desa memberitakan Injil karena kena flu? Nggak ada. Yesus tiba-tiba tensinya naik atau gula darahnya naik? Nggak ada. Yesus itu selama di muka bumi, dia itu sehat dan kuat. Yesus yang sehat menjadi sakit ketika dia dicambuk, dilukai, sehingga oleh bilur-bilurnya terjadi pertukaran. Yesus yang sehat menjadi sakit karena dia dicambuk, supaya kita yang lemah, yang sudah mati karena dosa, yang sudah sakit-sakitan, menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Jadi waktu kita angkat roti itu, kita ini sedang mengakui tubuh Yesus dipecah-pecahkan bagi kesembuhanku, bagi kesehatanku, dan umur panjang. Katakan kesembuhan, kesehatan, dan umur panjang. Loh, di mana ayatnya? Coba buka di 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu, saya juga belum. 1 Korintus 11. Oke, kita baca di ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu perhatikan, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Lemah, sakit, dan meninggal itu adalah efek dari dosa. Saudara. Nah, jadi kalau Anda angkat tubuh Yesus dengan cara yang layak, Anda menghormati dan Anda mengakui tubuh Yesus, maksudnya Anda tahu maksudnya apa, maka Anda akan mengalami kebalikan dari yang ditulis di situ. Anda bukannya lemah tapi Anda menjadi kuat dan sehat. Anda bukannya sakit tapi menjadi sembuh. Anda bukannya meninggal tapi umur panjang. Katakan amin. Jadi ayat ini jangan takut tiap kali mau ngambil nanti takut aku dikutuk jadi lemah sakit. Enggak. Itu bukan karena Tuhan mengutukmu, tidak. Tapi karena kondisimu yang sakit lemah, Anda nggak ngalami kuasa kalau Anda nggak mengerti makna waktu Anda makan roti tersebut. Makanya tidak sedikit dari antara Anda yang kena penyakit, lemah, bukan karena Tuhan memberikan penyakit, tidak.
saudara. Jadi ini yang terjadi waktu kita makan tubuh Yesus. Saudara, terjadi pertukaran di atas kayu salib. Yesus yang sehat menjadi apa? Berbilur-bilur dan mati di atas kayu salib supaya hari ini kita ini menjadi sehat, kuat, sembuh, dan umur panjang. Katakan amin. Itu kuasa darah Yesus. Tubuh Yesus. Lalu kuasa darah Yesus, apa waktu kita ambil cawan itu? Darah, di dalam darahnya kita ini diampuni. Bukan hanya diampuni, kita ini disucikan atau dikuduskan. Bukan hanya dikuduskan, kita ini dibenarkan. Jadi Tuhan itu melihat kita sama seperti kita gak pernah berbuat dosa sedikit pun. Karena darah Yesus. Kita ini diampuni, disucikan, dan dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, hanya semata-mata karena darahnya. Katakan amin. Dan bukan hanya dibenarkan, tapi juga kita ini dibeli. Bukan karena barang fana, bukan juga dengan emas ataupun perak. Tapi dia menebus kita dengan darah yang mahal. Kita ini menjadi miliknya. Sehingga kita itu ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ini jadi milik Tuhan supaya kita nggak lagi hidup sia-sia. Supaya hidup kita ini purposeful. Kita ini jadi instrumen untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, kita bukan hanya dibeli, tapi kita juga dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Katakan dilindungi. Perlindungan seperti apa? Kita flashback lagi di zaman Musa. Ketika Tuhan menulahi Mesir dengan 10 tulah. 9 tulah pertama terjadi dengan hebat. Orang Israel nggak kena sedikit pun. Tapi tulah ke-10 itu agak berbeda. Tuhan suruh untuk masing-masing keluarga tinggal di rumahnya masing-masing, sembelih anak domba, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu bagian atas, lalu samping kanan kiri. Kenapa kok atas dan samping kanan kiri? Karena itu bentuknya salib. Itu lambang dari Kristus. Karena apa? Malaikat maut akan datang ya ke semua rumah. Dan kalau tidak didapati darah itu, malaikat maut itu akan masuk dan merenggut nyawa dari putra sulung. Dari setiap keluarga. Tapi kalau ada darah dioleskan di situ, maka engkau akan diluputkan atau dilewati. Makanya dikatakan Passover. Makanya dikatakan Paskah. Semua yang terjadi di masa lalu adalah bayangan apa yang terjadi di masa kini. Ketika Yesus sudah mati mencurahkan darahnya. Dan kita ini umat tebusannya. Kalau Anda di dalam Kristus ada perlindungan kuasa darah Yesus. Katakan amin. Sehingga kita percaya. Kita diampuni, disucikan, dibenarkan, kita juga menjadi miliknya. Plus kita ini juga diluputkan dari segala sesuatu yang iblis rancangkan dalam hidup kita oleh karena darahnya. Katakan amin. Dalam hal ini, saya ingin memberikan suara gembala bagi Anda di sisi kerohanian. Anda perlu berdoa dengan kuasa. Temukan firman Allah dan kebenaran, lalu terapkan kuasa darah Yesus dan kuasa doa dalam kehidupan Anda. Kalau perlu, Anda sekeluarga, Anda perjamuan kudus di rumah. Kalau memang perlu. Kalau Anda nggak ngerti mau beli di mana, jangan menjara di gereja. Anda beli aja roti tawar sama Fanta, it's okay. Itu kan cuma lambang. Anda bisa perjamuan kudus, yang penting itu adalah simbol pengakuanmu dari tubuh dan darah. Itu hanyalah simbol. Ya, doa. Saya beberapa kali gitu ya, di situasi-situasi tertentu saya ajak keluarga saya untuk perjamuan kudus. Ya, mengakui tubuh Yesus dan darah Yesus dalam kehidupan kami. Ada kuasa di dalamnya. Makanya kenapa kok Tuhan suruh kita memang di dalam liturgi kami ya kita melakukannya sebulan sekali. Kenapa kita ini sebulan sekali? Kenapa kita lakukan ini? Itu bukan cuma sekedar upacara, saudara. Tapi itu adalah sebuah tools untuk kita mengingat karya salib dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat dalam kehidupan kita. Di situasi ini, saya menyarankan Anda. Kalau Anda nggak perjamuan, nggak apa-apa. It's okay. Tapi asal Anda berdoa dengan kuasa, terapkan kuasa darah Yesus. Tolak kuasa si jahat. Doa dan cover keluarga Anda dan diri Anda. Katakan amin. Jadi
poin saya yang pertama adalah Anda perlu kembali dan berpegang kepada firman. Terapkan firman dalam situasi Anda. Saya nggak ngerti situasi Anda seperti apa. Poin yang kedua, saudara. Anda perlu berpegang pada janji-janji Tuhan. Kalau Anda mau tetap kuat, kuat itu artinya apa? Anda tidak dikuasai oleh ketakutan dan kepanikan dan kekhawatiran di masa goncangan. Anda perlu berpegang kepada janji-janji Allah. Katakan janji Allah. Mari kita buka Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Katakan Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan itu ya dan amin, bahkan teruji. Dengan kata lain ini maksudnya apa? Kalau Tuhan sudah berjanji, dia gak akan pernah bohong. Dia gak akan pernah kasih janji palsu. Teruji kata-katanya. Dan lebih dari itu, saudara, dia berkata bahwa Tuhan yang akan menepati janjinya. Seringkali kita itu terima janji Tuhan, lalu kita yang berusaha untuk menepati, kita yang berusaha untuk mengenapinya. No. Bagian kita adalah pegang janjinya dan tetap berjalan bersama dengan dia. Tuhan, bagian Tuhan yang akan menepati atau mengenapinya dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah janji, dia yang akan buka pintu bagimu. Kalau Tuhan sudah janji, dia yang akan memberkatimu atau menyediakan sumber-sumber atau provision dalam kehidupanmu. Dia yang akan menjaga, melindungi, dan memberkatimu. Katakan amin. Saya nggak ngerti kalau Anda pengusaha, situasi ini memang nggak mudah. Saudara, tapi apa yang membuat Anda bisa tetap kuat? Kalau Anda punya janji. Anak saya ketika saya janjikan, Papa akan belikan sepeda, waktu itu kita mau ke Surabaya, nanti begitu kita balik Jakarta, nanti sepedanya pasti sudah ketemu. Wah dia seneng, gitu ya. Wah dia seneng seperti seolah-olah dia sudah punya sepeda. Saya ngomong, mungkin dia kalau ketemu sama temennya, mungkin dia sudah posting, aku udah punya sepeda. Padahal sepedanya belum ada, cuman gara-gara apa? Saya udah janji. Saudara, kalau Anda seorang profesional, lalu Anda dipanggil sama bos Anda, lalu bos Anda bulan depan saya akan naikkan gajimu 2 kali lipat. Lalu akhir tahun kamu akan dapat bonus sekian. Anda senang sikap Anda berubah atau malah depresi mau bunuh diri? Saya mau tanya. Pasti sikap Anda berubah. Bayangkan kalau Tuhan memberikan janji kepadamu, sekalipun situasimu itu gak mudah, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Anda itu seperti sudah memperolehnya. Walaupun bonusnya belum cair, tapi ketika bos Anda sudah ngomong, sudah menjanjikan, Anda senang seperti kayak bonusnya udah Anda terima. Betul atau betul? Kenapa kok ketawa? Halo, amin? Karena itu janji Tuhan, makanya kalau situasi hari ini adalah itu berat, satu-satunya cara kalau Anda mau tetap kuat adalah Anda pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Saudara, Abraham dikatakan tetap kuat sekalipun dia lihat bahwa tubuhnya sudah lemah, tidak ada dasar untuk percaya, tapi karena janji Tuhan, ia tidak menjadi lemah, malah semakin diperkuat di dalam imannya karena janji Allah. Saudara, lalu siapa lagi? Selain Abraham, ada Yusuf. Yusuf itu ketika dia dimasukkan di penjara, saudara, dia malah menafsirkan mimpi orang yang dipenjara bersama dengan dia. Kalau dia trauma, dia pasti gak akan menafsirkan mimpinya orang. Kenapa? Karena gua di penjara juga gara-gara mimpi. Gara-gara mimpinya dia di penjara, saudara. Makanya kalau dia trauma, sudah gak usah ngomong soal mimpi sama gua. Tapi dia tetap menafsirkan mimpi itu, berarti dia tetap pegang janji Tuhan. Mimpi yang Tuhan tunjukkan waktu dia belasan tahun yang lalu, mimpi yang dia tunjukkan itu tetap dianggap sebagai janjinya bahwa satu kali Tuhan akan mengangkat aku. Walaupun di penjara, dia tetap pegang janji Tuhan. Petrus, dia di penjara, itu gak mudah di penjara. Karena apa? Dia sedang menunggu untuk eksekusi hukuman mati. Tapi kenapa kok dia tetap tenang dan kuat? Karena
perjumpaan terakhir dia dengan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan itu ngomong bahwa kamu gak akan mati muda. Kamu masih muda, kamu bisa pergi kemanapun kamu pergi, tapi ada momennya ketika kamu sudah tua nanti, kamu akan diikat dan digiring ke tempat di mana kamu gak mau pergi. Berarti dia sudah dapat janji Tuhan bahwa dia gak akan mati muda. Makanya dia tenang, saudara. Ya, sekarang apa janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Satu kali ada seorang, Yosafat. Ya, satu lagi, Yosafat. Dikepung oleh 3 musuh. Dia sudah hopeless, dia sudah down. Tapi kenapa dia bangkit dan menjadi kuat? Karena nubuatan dari Yeskiel, dia memperoleh janji Tuhan bahwa Tuhan akan bahwa dia akan menang. Sehingga apa yang terjadi? Dia hadapi musuh dengan membawa penari-penari atau pemuji-pemuji untuk menyanyi di depan. Saudara, karena Tuhan sudah berjanji. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, saudara, waktu dia mahasiswa, waktu dia masih sekolah teologi, satu kali dia pergi pelayanan naik pesawat dan terjadi guncangan yang hebat, ya. Lalu pesawatnya itu harus landing darurat di sebuah tempat. Saudara, apa yang membuat dia itu tetap tenang? Bukan pengetahuan teologinya, bukan semua yang dia pernah khotbahkan. Dia lupa pengetahuan teologinya, dia lupa juga apa yang dia pernah khotbahkan. Dia cuma ingat satu, bahwa dia terima janji Tuhan, bahwa satu kali dia akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Itu yang membuat dia itu tenang bahwa aku gak akan mati hari ini, walaupun itu mendarat darurat. Saudara, di situasimu Anda perlu pegang janji Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya, amin. Yang ketiga, catat baik-baik, ini suara gembala bagi Anda, bagaimana Anda tetap kuat di tengah situasi yang sulit atau di tengah goncangan adalah hidup benar. Katakan hidup benar. Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma? Saudara tahu pohon korma itu cara nanamnya bagaimana? Ketika ditanam itu harus ditumpuk batu besar. Tujuannya apa? Supaya tidak tumbuh ke atas, supaya terhalang. Tapi supaya tumbuhnya itu ke bawah. Dan akar itu harus mencapai sumber makanan atau air yang ada di bawah. Ya, dia tetap mencoba, kalau dia nggak kuat untuk menggulingkan batu itu, dia akan tumbuh semakin ke bawah. Masih nggak kuat, dia akan tumbuh ke bawah. Dan ketika akar-akarnya sudah cukup kuat, batangnya cukup kuat, maka dia akan tumbuh ke atas dan menggulingkan batu itu. Lalu dia akan tumbuh ke atas. Makanya pohon korma mau dihantam badai model apapun, dia nggak akan roboh. Orang benar dikatakan bertunas seperti pohon korma. Saudara, itu sebabnya kalau Anda mau menjadi kuat, Anda harus jadi orang Kristen yang hidup benar. Katakan amin. Satu ayat lagi. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Apa yang membuat orang ini bangun kembali 7 kali? Karena dia orang benar. Saudara. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh di dalam masa sulit atau di dalam goncangan atau di dalam bencana. Saudara, kalau Anda mau kuat di tengah goncangan, Anda harus hidup benar. Saudara, situasi sekarang gak mudah. Memasuki tahun 2020, dari Januari, tiba-tiba ya Anda mungkin masih pesta pergantian tahun gitu ya. Mungkin begadang sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Bangun-bangun, mobil Anda hanyut kena banjir. Banyak orang begitu. Kita baru awal tahun sudah dihantam ini, dihantam itu, tiba-tiba sekarang situasinya seperti ini. Saya tahu gak mudah bagi pengusaha, bagi profesional, bagi orang hidup di Jakarta. Saya tahu kondisi gak semakin mudah. Tapi kalau Anda orang benar, Anda hidup benar, Anda akan kuat di tengah goncangan. Saudara, saya kebetulan tadi saya sudah katakan saya itu lagi pembacaan Alkitab saya sampai di Matius.
Saya baca perlahan-lahan. Di situ banyak Tuhan itu bicara sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan menggunakan berbagai perumpamaan, saudara. Ya, salah satu perumpamaan yang saya coba utarakan adalah perumpamaan tentang dua orang anak sulung sama anak bungsu. Papanya berkata kepada anak sulung, lakukan sesuatu. Anak sulung berkata, baik Bapa, tapi tidak melakukannya. Lalu Tuhan menyuruh Tuhan itu papanya itu menyuruh kepada anak bungsunya. Anak bungsu tidak mau, menolak, tapi kemudian menyesal dan melakukannya. Lalu Yesus tanya, manakah dari dua orang anak ini yang melakukan kehendak papanya? Anak yang bungsu. Perlambangan dari apa, saudara? Yesus sedang pointer kepada ahli Taurat sama orang Farisi. Mereka adalah gambaran dari anak sulung yang sangat agamis, sangat agamawi, sangat saleh. Yang berkata, baik Bapak, aku akan melakukan kehendak Tuhan, tapi gak melakukannya. Mereka munafik. Sementara anak bungsu itu lambang dari pelacur, ya, dari pemungut cukai, orang-orang berdosa. Ternyata mereka itu awalnya memberontak, tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kemudian menyesal dan melakukan kehendak Bapaknya. Yang sedang Tuhan tunjuk itu adalah hiduplah di dalam pertobatan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang gak hidup di dalam kebenaran. Ini momen di masa-masa sulit seperti ini adalah momen Anda memperbarui hidup Anda di hadapan Tuhan. Ini adalah momen di mana Anda memperbarui komitmen Anda di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang ganjel, tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Anda perlu bertobat. Lalu Tuhan dalam konteks yang lain, Tuhan ngomong begini. Ya, kamu ini pohon ara berbuah, berbunga, kamu tahu. Kamu bisa kenal tanda-tanda zaman. Kamu itu bisa kenal kapan mau hujan. Tanda-tanda alam kamu bisa lihat. Tapi tanda-tanda zaman, kamu kenapa aku gak bisa kenali? Dengan kata lain, saudara, orang-orang Farisi tahu kapan mau hujan, dilihat dari langit mendung dan sebagainya. Tapi di tanda-tanda akhir zaman, kamu kok gak bisa kenali. Dengan kata lain, Tuhan ingin mereka hidup di dalam pertobatan. Karena apa? Segala sesuatunya tiba seperti pencuri. Lalu Tuhan lanjutkan dengan berbagai perumpamaan. Ada perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ya, ada perumpamaan tentang kalau nggak salah perumpamaan tentang seorang hamba penggarap kebun anggur. Ada Yesus pernah ngomong begini, berbahagialah seorang hamba yang kedapatan melakukan pekerjaannya ketika tuannya tiba. Tuannya itu datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Saudara, hari-hari ini semakin jahat. Saudara, Anda perlu kenal tanda-tanda zaman. Hari-hari ini khotbah-khotbah di gereja modern hampir jarang mengkhotbahkan ini. Sehingga kita ini lebih tertarik kepada apa? Sesuatu yang mungkin mengisi hidup kita. Saya bersyukur ada di gereja Mawar Sharon. Saya bersyukur berada di kepemimpinan Pastor Philip yang terus membawa kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, belum masuk tahun baru, sudah 300 gereja, visi dan sebagainya. Saya bersyukur Tuhan, saya berdoa. Waktu saya sibuk di dalam mengerjakan visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Tiba-tiba Tuhan datang dan saya kedapatan lagi sibuk. Mau merintis mana ya? Sibuk baptisin orang, sibuk menangin jiwa. Karena kalau Anda nggak lakukan itu, bisa jadi Anda sedang tertidur secara rohani. Anda secara lahiriah Anda beribadah di gereja, tapi Anda nggak melakukan kehendak Tuhan. Kerohanianmu cetek. Ya, Anda cuma fokus ke diri sendiri. Anda terlibat berbagai-bagai dosa. Anda nggak hidup dalam pertobatan. Tapi kelihatannya beribadah. Jangan-jangan Anda sedang tidur secara rohani. Itu lambang dari gadis yang bodoh tadi. Nggak punya minyak untuk menyalakan pelita. Yuk kita saling mendoakan di akhir zaman ini. Kita semakin giat. Kita menyala-nyala bagi Tuhan. Kerohanian kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bertobat kalau Anda perlu bertobat. Ini momen untuk Anda hidup benar. Katakan amin. Apa jaminannya? Kalau Anda nggak hidup benar, bisnismu di cover sama Tuhan. Di situasi sulit ini, apa jaminannya kalau hidup Anda nggak benar? Ya, di dalam goncangan ini Anda nggak terpental. Itulah sebabnya kekuatan kita itu bukan kepada sumber daya kita,
bukan kepada harta kita, bukan kepada aset kita, juga bukan kepada pangkat atau jabatan kita. Kekuatan kita terletak pada hidup benar kita di hadapan Tuhan. Ada amin? Hari-hari ini saya diingatkan dengan sebuah pertanyaan. Fuji, siapa kamu kalau semua yang kamu miliki ini enggak ada? Kalau kamu bukan pastor, siapa kamu? Beberapa di antara Anda mengidentifikasikan identitas dirimu itu adalah berapa followermu di dalam YouTube. Oh, YouTubeku di follow, di subscribe 1 juta orang. Aku direktur PT ini. Oh, aku ini suamiku pejabat tinggi. Kalau Anda meletakkan identitas Anda kepada sesuatu yang bisa hilang, Anda rapuh. Saya ulangi, self-esteemmu Anda sedang tempelkan kepada sesuatu yang rapuh. Pertanyaan saya, siapa Anda kalau semua yang Anda miliki itu gone? Gak ada. Saya tanya, siapa saya ya? Beberapa orang yang jauh lebih tua panggil saya Koko. Gara-gara saya pastor. Beberapa mereka menghormati saya ketika hari ini karena gara-gara saya pastor. Panggil saya pastor. Saya mau tanya sama diri saya, kalau saya nggak lagi jadi pastor, akankah mereka juga panggil saya dengan Ko Fuji? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Bagaimana kalau semuanya hilang? Who are you? Makanya, ayo kita ini bersandar kepada sesuatu yang esensi. Ayo hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan berpangku kepada kekayaan, kepada sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa digoncang hilang seketika. Kita harus sandarkan diri kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Poin yang keempat. Yang pertama apa saudara? Berpegang kepada firman dan kebenaran. Yang kedua apa? Berpegang kepada janji Tuhan. Yang ketiga hidup benar. Yang keempat saudara, hiduplah dalam sukacita dan bersyukur senantiasa. Saudara, di momen-momen seperti ini, saya rindu kita semua lebih banyak bersyukur. Ya, lebih banyak bersyukur karena apa? Nehemia 8 ayat 11 dikatakan jangan bersusah hati. Nehemia 8 ayat 11 bisa dimunculkan. Jangan kamu bersusah hati. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oh belum. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian bawah. Kita gak perlu baca semua. Oke. Jangan kamu bersusah hati. Next selanjutannya. Loh kok gak ada? Ini versi apa ini? Oke, saya bacakan lengkapnya ya. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the joy of the Lord is your strength. Sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanmu. Kalau Anda mau kuat di dalam goncangan, Anda perlu lebih banyak bersyukur. Orang yang bersyukur itu punya cara pandang dan punya sikap yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kita ini tendensinya adalah mengeluh. Betul atau betul? Kalau di depan ada mobil ngetek jalan kartu tol, nggak kebuka-buka. Lama banget sih. Wah, kita mengeluh, betul nggak? Kalau kita di depan sudah lampu hijau di depan masih nggak ngegas-ngegas, kita mengeluh, kita tendensinya adalah mengeluh. Di momen-momen seperti ini lebih banyak bersyukur. Katakan amin. Karena sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Itulah perlindungan kita. Ya, satu kali ada 2 orang anak dikasih papanya toko karena papanya itu pedagang kelontong yang sangat kaya. Satu dikasih toko kelontong, satu juga dikasih toko kelontong dan menjelang ajal papanya karena sakit keras, papanya pesen 2 hal sama kedua anaknya. Yang pertama, nggak usah tagih orang yang utang sama kamu. Yang kedua, kalau kamu pergi kerja ke toko, jangan kena sinar matahari. Beberapa tahun kemudian, yang sulung tambah kaya, yang bungsu tambah miskin. Mamanya tanya, kenapa kok bisa beda begini? Saudara, ternyata yang bungsu cerita, ya karena saya nggak boleh nagih orang yang utang kepada
saya. Jadi uangku habis, modalku dikit. Lalu yang kedua, saya harus gunakan transport tambahan karena apa? Nggak boleh kena matahari katanya. Jadi itu ada biaya tambahan. Lalu yang sulung lah, kenapa yang sulung kok bisa begitu? Yang pertama, saya punya prinsip saya nggak mengutangi orang. Yang kedua, saya berangkat kerja sebelum matahari terbit, saya pulang kerja sesudah matahari tenggelam. Makanya dia lebih sukses. Saudara, dua orang dapat pesan yang sama, punya toko yang sama, tapi kenapa hasilnya beda? Karena yang satu punya sikap dan cara pandang yang benar-benar berbeda. Orang Kristen di masa sulit harusnya penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita punya cara pandang segala sesuatu yang terjadi adalah untuk membawa kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kita itu percaya bahwa Tuhan gak pernah punya rancangan kecelakaan bagi kita. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan hari esok penuh harapan. Katakan amin. Itu sebabnya dalam segala keadaan kita ucapan syukur kalau Anda mau kuat. Yang kelima, bersemangat. Katakan bersemangat. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, apa saudara? Menyebabkan osteoporosis. Mengeringkan tulang. Katakan bersemangat. Saudara, tergantung situasi terkini apa. Kalau Anda seorang pegawai, Anda pekerja, kalau memang kantor Anda tidak meliburkan Anda, tetap bersemangat kerja. Katakan amin. Tetap pergi kerja. Halo amin. Jangan lesu. Anda pengusaha, saya tahu sudah muncul amaran-amaran dari pemerintah. Untuk apa? Orang stay home dan sebagainya. Anda buka depot. Gimana aku bisa jualan kalau orang semua pada di rumah? Anda mungkin punya butik di sebuah mall. Hari-hari ini mall itu seperti kota mati. Bagaimana aku bisa ini? Saya mau katakan tetap buka toko. Tetaplah bersemangat. Tuhan bisa kirimkan burung gagak di situ. Anda berdoa, Anda tetap buka. Kecuali kalau sudah dilarang Anda nggak boleh buka toko, ya sudah tinggallah di rumah. Katakan amin. Kalau Anda pelajar, kalau memang sekolah Anda tidak meliburkan, jangan meliburkan diri. Tetap bersemangat bersekolah, katakan amin. Sampai ada pemberitahuan dari sinode, Gereja Mawar Sharon, apakah minggu depan libur atau enggak kita ibadahnya. Kalau enggak ada lockdown atau kalau pokoknya kita tunggu aja deh bagaimana. Tetaplah berjalan hidup secara normal, tapi tetap waspada. Amin. Kalau Anda sakit, Anda merasa gak enak badan, ya sudah. Tapi saya minta Anda tetap bersemangat, tetaplah kerja. Kalau memang Anda masih diharuskan kerja, Anda datang, gak usah ngomel, tetap semangat aja loh. Kok tetangga sebelah libur, perusahaannya libur, kok gua kok enggak. Sudahlah, tetap kerja aja, minta perlindungan darah Yesus, bawa perlengkapan semaksimal mungkin, bawa masker, bawa hand sanitizer, jangan bersentuhan di jalan sama orang dan sebagainya. Jaga diri Anda, saya percaya Tuhan akan melindungi Anda. Katakan tetap semangat. Ya, yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, catat baik-baik, tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama, kita akan membaca ayat, ada 11 ayat yang saya rindu kita confess sama-sama. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan ini, kita percaya bahwa kata-kata kita ada kuasa dan what we confess, we will have it. We will have what we confess. Saudara, Mazmur 91 kita baca ayat 1 sampai 11, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat yang pertama saya bacakan versi bahasa Inggrisnya, King James Version dikatakan, He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ia yang tinggal di tempat rahasia dari yang maha tinggi akan ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. Apakah tempat rahasia itu? What is the secret place? Itulah yang namanya hadirat Allah. Saya memberikan tips banyak-banyak tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda mau punya waktu, ya bersama dengan keluarga kumpul, saya hampir setiap hari kita kumpul seluruh kita nyembah bareng. Peraturan saya adalah 5 menit nyembah, 5 menit sharing firman, gitu ya. Kadang ada permainan, lalu kita doa bersama. Lalu secara berkala, memang enggak setiap hari kami perjamuan kudus bersama di rumah. Itu ya, kita nyembah, lalu kita sharing firman gantian, besok saya, besoknya lagi istri saya, besoknya lagi anak saya yang pertama, anak saya kedua. Cuman bahas 1 ayat, lalu dijelaskan 5 menit aja. 5 menit, tapi kita rutin. Gitu ya. Plus di dalam penyembahanmu pribadi, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu perlindungan buat kita. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. Than ever before. I need you. I need you.
more than yesterday. I need you more than words can say. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Mari kita angkat tangan, kita angkat hati kita, kita sembah Dia. Oh raba kaba raba 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 ya shekara raba raba rabo. Oh raba 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 ya shekara rabo. Ya la 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 ya shekara raba 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 rabo. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Kami umat-Mu, Engkaulah Tuhan kami. Engkau berkuasa, Engkau tempat perteduhan, Engkau tempat perlindungan kami. Oh, kami berseru pada nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, the Lord Almighty, Engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Shikara laba raba 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 raba. Haleluya. Shara laba raba 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 raba. Haleluya. Shakaba raba 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 raba. Mari letakkan tangan Anda di dada. Kita bersyafaat bersama-sama. Pertama-tama saya berdoa buat Anda dan seluruh keluarga di dalam nama Yesus. Oh rabakaba raba 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 shekara laba raba 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 raba. Oh rabakara laba raba. Hamba berdoa untuk umat-Mu, jemaat gereja Mawar Sharon dan segenap keluarga mereka. Hari ini kami berkata kami adalah umat Tuhan, kami adalah gereja Tuhan. Kami dibangun di atas batu karang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari alam maut, sehingga alam maut tidak dapat menguasai gereja Tuhan. Kami punya otoritas, kami pegang kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kami lepas akan terlepas, dan apa yang kami ikat akan kami ikat. Itu sebabnya hari ini kami menolak segala bentuk penyakit, kami menolak segala bentuk virus yang iblis rancarkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. We reject it in Jesus name. Kami tolak, kami tolak, kami tolak. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami nyatakan kami akan sehat-sehat saja. Kami menerima kesehatan ilahi. Kami berada di dalam Kristus. Kami menerima tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib bagi kami, supaya kami sembuh, kami sehat, kami kuat, dan kami umur panjang di dalam nama Yesus. Kami juga percaya akan kuasa darah Yesus yang melindungi dan menudungi hidup kami, meluputkan dan melewatkan kami dari segala sakit penyakit atau malapetaka. Dalam nama Yesus, kami terapkan kuasa darah Yesus, the blood of Jesus, atas hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan sama-sama, kita bersyafaat untuk kota kita Jakarta dan Indonesia. Oh raba kaba raba 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 shikara raba 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 raba. Oh raba kaba raba 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 raba. Kami percaya akan kuasa doa. Kami percaya akan kuasa doa. Hari ini kami gereja Tuhan, kami bersepakat, kami nyatakan bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Kami nyatakan kota Jakarta dilindungi oleh Tuhan. Kami tolak segala bentuk penyakit dan virus yang bukan daripada Allah. We reject it in Jesus name. Tidak akan ada lagi jatuh korban. Tidak akan ada lagi orang-orang yang terjangkit oleh virus mematikan. Dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat atas kota dan penduduk dan masyarakat di Jakarta dan seluruh Indonesia. Indonesia akan dilindungi Tuhan, diluputkan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan
Aku lepaskan pemulihan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Oh rabakabarabarabarabarabar. Kami juga memberkati ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan untuk tetap kuat di tengah situasi sulit. Ya Tuhan, seluruh aspek kehidupan mereka, kesehatan mereka, pernikahan, keluarga, juga usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, apapun ya Tuhan, Kau memberkati dalam nama Yesus. Dan biarkan ya Tuhan, mereka menemukan kebenaran, mereka berpegang pada kebenaran firman Allah, supaya mereka mendapatkan hikmat untuk menerapkan dalam setiap situasi mereka. Tuhan juga berkati umat untuk memegang janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Banyak dari mereka ya Tuhan hari-hari mengucap syukur dalam nama Yesus, dan tetap bersemangat dalam situasi kondisi apapun ya Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, dan bahkan ya Tuhan, mereka semua memutuskan untuk hidup benar. Orang benar akan tetap kuat. Orang yang fasik akan roboh dalam bencana. Tapi orang benar sekalipun 7 kali jatuh, ia akan tetap kuat dan bangkit. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Mari angkat tangan sekali lagi. Aku lepaskan berkat ke atas-Mu. Terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus, dan perlindungan sempurna atas kehidupan-Mu dan kesehatan-Mu dari darah anak domba turun ke atas-Mu. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat malam, God bless you. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.